Sinopsis buku harian seorang istri, episode nanti malam 18 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung ke pembahasan. Di situ terlihat Nana yang sedang berada di sebuah toko baju ya guys. Di sisi lain Nana dan Dewa sedang belanja untuk membelikan baju untuk Junior. Di situ terlihat kebahagiaan Nana dan Dewa, dan Nana berkata kepada suaminya Dewa Buana, "Mas Dewa, aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku tidak ingin jauh dari kamu. Aku tidak ingin hidup tanpa kamu," ungkap Nana, mengatakan isi hatinya yang sebenarnya kepada suaminya itu Dewa Buana. Singkat cerita, di situ terlihat ibunya Cornelia yang telah telah dikirim oleh paket oleh seseorang, dan isi paket tersebut adalah tentang surat ya. Di dalam isi surat tersebut adalah ancaman dari Fajar. Nah, di situ terkejutnya ibunya Cornelia setelah membuka paket tersebut dan isinya sebuah surat. Dan di situ ibu Cornelia langsung melempar paket itu dan ibunya Cornelia mengambil suratnya. Dan di sisi lain, di dalam bacaannya adalah ancaman-ancaman dari Fajar. Dan di situ ibunya Cornelia mengatakan kepada Lia bahwasanya Fajar telah berani-berani mengancam aku di belakang, tapi di depan aku dan kamu Fajar sangat baik sekali. Karena di sisi lain ini bukti-buktinya, Lia, ungkap ibunya terhadap anaknya Lia. Bahkan ibunya Cornelia menunjukkan tentang ancaman-ancaman Fajar yang di dalam isi surat tersebut. Nah, di situ ibunya Cornelia terus ngomelin anaknya bahwasanya tolong jauhin Fajar. Fajar itu di depan kamu baik, tapi di belakang kamu Fajar mengancam ibu, ungkap ibunya kepada Cornelia. Di situ terlihat Lia sangat bingung sekali. Apakah benar Mas Fajar melakukan hal ini kepada mama aku? Namun Lia tidak gampang percaya. Ya guys, di situ Lia mungkin akan mencari bukti. Di adegan-adegan selanjutnya di situ terlihat di gudangnya para preman anak buah Pak Nopal yang telah berhasil menangkap si tangkurak Tony ya guys. Karena Pak Nopal telah menyuruh anak buahnya untuk menangkap Tony, karena Tony tahu yang mengirim boneka kepada Nana dan Dewa itulah adalah Roni. Di sisi lain, anak buah Pak Nopal sedang meremak di sebuah gudang untuk mengakui siapakah dalang dari semua ini. Namun Tony sudah ripuh digebukan dan dihajar oleh anak buah Pak Nopal. Tony pun langsung mengatakan siapa dalang dari semua ini, dan Tony berkata kepada anak buah Pak Nopal bahwasanya dalang dari semua ini adalah Pak Kelvin. Nah, di situ Tony mengatakan hal ini kepada anak buahnya dan divideokan terdengar oleh Pak Nopal bahwa yang menyuruh adalah Kelvin. Di situ Pak Nopal geram sekali dan murka kepada Kelvin, yaitu Kelvin alias Wilson. Di sisi lain, Pak Nopal sudah tahu semuanya. Biang keladi kejahatannya kepada Nana dan juga Dewa dan Junior adalah Kelvin, si bayawak darat. Di situ terlihat Kelvin setelah mendengar pengakuan Tony bahwasanya Kelvin dalang dari semua ini. Kelvin jadi bingung harus gimana, karena Pak Nopal mungkin tahu memang dalang dari semua ini adalah dirinya. Di situ terlihat Kelvin sangat bingung sekali setelah mendengar perkataan Tony yang mengatakan
bahwa Kelvin dalang dari semua ini. Laju Kelvin bingung harus gimana untuk mengatasi Pak Nopal. Singkat cerita, di situ terlihat di sebuah kantor. Di situ terlihat Dewa yang lagi duduk. Tiba-tiba datang Lia yang akan terjatuh. Sontak Dewa menangkap dan memeluk Lia, dan di situ Lia terpeluklah oleh Dewa dan terjadilah salah paham. Karena Dewa akan menolong Lia karena mau terjatuh, tiba-tiba setelah Lia dipeluk sama Dewa, dan di situ datanglah kekasih Lia, yaitu Fajar. Tiba-tiba di situ setelah pandang memandang antara Dewa dan Lia, Fajar pun datang. Maka dari itu terjadi kesalahpahaman karena Fajar pun cemburu melihat Lia. Begitu tatapan mata kepada Dewa, begitu ada rasa di hatinya, Fajar pun merasa curiga kepada Lia. Di sisi lain, keterkejutan Lia dan Dewa setelah datang Fajar ke kantor. Namun di situ tiba-tiba datanglah Bu Para yang sangat bersyukur sekali melihat Dewa dan Lia sudah dekat, karena itu sengaja untuk menyatukan Dewa dan Lia. Memang itu tujuan para Buana dan ibunya Cornelia. Nah, di situ terlihat Fajar, Lia dan Dewa pun saling berpandangan karena kecurigaan saat ini kepada Dewa dan Lia mungkin akan terbukti. Nah, oke guys. Sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan doakan para pemain buku harian Seorang Istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian Seorang Istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat Pak Nopal yang sedang memikirkan tingkah laku Kelvin kepada Nana dan juga Dewa. Memang Kelvin pernah bicara kepada Pak Nopal, aku akan dendam kepada Priska, Alia, dan juga keluarga Buana. Namun di sisi lain di keluarga Buana itu adalah ada Nana dan Junior, anak Pak Nopal. Maka dari itu Pak Nopal pun tidak melarang kalau Kelvin akan balas dendam kepada Dewa dan juga Bu Para, keluarga Buana. Namun jangan sampai dendam dan menyakiti anaknya itu Nana dan Junior. Di sisi lain Pak Nopal pun tidak ingin kalau seandainya Kelvin si tangkurak itu akan menyakiti Nana dan Junior. Maka dari itu Pak Nopal pun tidak tinggal diam. Di sisi lain Pak Nopal akan melindungi anak dan cucunya, yaitu Junior dan juga Nana. Maka dari itu Nana dan Junior selalu selamat karena ada lindungan dari Pak Nopal dan anak buahnya. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Namun Mimin sebelum pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kurang berkenan. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya karena Mimin tas ngabudah rada balelol. Mimin rada balelor minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti adegan-adegan selanjutnya hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Mimin terima kasih kepada Bunda dimanapun kalian berada.